Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan tentang berbagi dan berkolaborasi pembelajaran multimedia interaktif, di mana temanya menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya untuk wujudkan merdeka belajar. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang masih setia pada akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Kepala Sekolah SDN 4 Manawa ada di rumah sakit dan diinfus. Mudah-mudahan kita doakan semoga cepat sembuh sehingga dapat ikut bergabung bersama-sama kita di tempat di SDN 4 Manawa ini. Baik Bapak Ibu, saya sedikit mengawali tentang bagaimana perjalanan saya mengikuti level kompati sampai menuju level 4. Jadi semua ilmunya itu ada di Google Classroom. Jadi Bapak Ibu kalau di level 1 itu ya, mohon maaf tadi saya ralat, di level 1 itu tentang literasi, kita membaca perkembangan teknologi. Di level 2 itu kita belajar tentang implementasi. Jadi saya tergabung di implementasi 21, sekitar beberapa luar semua dengan seluruh Indonesia di level implementasi. Di level 3 itu kreasi. Di level 3 ini kreasi sudah membentuk kayak membuat media pembelajaran interaktif. Dan juga di level 4 ini berbagi dan berkolaborasi, yang dimana saya masuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini tadi Bapak Ibu bisa mengikuti tahun depan 2024 level Bupati. Dan juga kita mampu berkarya dan berkolaborasi, itu berbagi di PNN lewat media pembelajaran yang kita buat. Jangan kita seakan-akan mau menerima terus apa yang orang buat, kita tinggal download. Tapi bagaimana kita yang kita buat orang mau download akan, itu yang terpenting. Oke Bapak Ibu, saya akan membawakan sedikit tentang materi tentang pembelajaran multimedia interaktif atau disingkat MPI. Nah, di sini motonya saya, Bapak Ibu sudah tahu, duduk, berpikir dan bertindak bersama. Tujuan kegiatan ini adalah menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya wujudkan merdeka belajar, di mana kita pun harus punya karya. Seorang guru itu harus menjadi penulis. Ya, jangan kita seakan-akan guru malas lagi saya. Jadi usahakan ada motivasi internal, maksudnya intrinsik di dalam dirinya kita bahwa saya harus bisa, saya harus menulis seperti itu. Saya harus mau berbagi, saya harus mau berkolaborasi. Karena berbagi dan berkolaborasi ini sangat susah. Jadi itu yang didorong oleh pemerintah sekaligus di Pembatik, berbagi dan berkolaborasi. Karena ini sangat sulit. Cuma mengucapkan itu gampang, tapi berbagi dan berkolaborasi itu sangat sulit. Maksudnya kita sama-sama dengan teman, bagaimana berbagi dan berkolaborasi, bagaimana kita membuat karya, berbagi dengan orang lain, seperti itu. Itu sangat susah. Jadi makanya didorong itu berbagi dan berkolaborasi. Pada yang kedua, mendorong Bapak Ibu untuk mengikuti Pembatik 2024. Di mana saya di sini sudah mau mendorong Bapak Ibu untuk mengikuti Pembatik, karena mengikuti Pembatik ini sangatlah banyak gunanya, banyak ilmunya, dan bahkan apa yang saya lakukan di CGP semua connect dengan Pembatik. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang saya terima di CGP, akhirnya saya itu mudah melakukan apa kegiatan-kegiatan saya di CGP itu kayak satu arah, connect. Belum ada saya terima di CGP, tapi di Pembatik sudah ada saya dapatkan. Kayak pertama itu membuat blog. Di CGP itu harus membuat blog, diajarkan di Google Site. CGP itu juga diajarkan juga di Google Site.
Jadi kalau kita sudah mahir di Pempati, insya Allah kita akan mahir juga di CGP nantinya kalau lulus Bapak Ibu. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran, berbagi dan berkolaborasi dalam pembuatan media pembelajaran interaktif. Maksudnya adalah meningkatkan, jadi pembelajarannya kita selama ini yang biasa-biasa saja, yang model-model dulu, kita move on sedikit demi sedikit. Jangan terlalu laju juga. Kalau laju juga pasti tabrak meja, tabrak orang, tabrak meja, pokoknya masuk rumah sakit. Ya istilahnya, mari kita mau merubah dirinya kita sedikit demi sedikit, mau keluar dari apa yang dari dulu itu harus kita keluarkan memang mulai demi sedikit sekarang. Istilahnya kalau tidak bisa lari, berjalan, tidak bisa berjalan, ya melangkah. Kalau tidak bisa melangkah, barangkali ikut palakanya orang. Yang penting kita mau berubah, ada kemauan dari dalam diri kita. Yang keempat itu adalah meningkatkan kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran berbasis TIK. Nah ini nanti kita praktekkan. Kita lanjut. Indikator keberhasilan ini di mana indikatornya adalah berbagi dan berkolaborasi dalam pembuatan media pembelajaran interaktif yang hasil karyanya dapat diakses pada aplikasi PNM di Multikarya. Ini salah satu indikator keberhasilan karena Bapak Ibu sudah mau berbagi, berkolaborasi di PNM. Jadi hasilnya nanti Bapak Ibu yang buat itu media pembelajaran Bapak buat bukan cuma kena sama murid, tapi ke seluruh Indonesia ini mau melihat bukti karyanya kita seperti apa. Dan saya bangga salah satunya Bapak Ibu, maksudnya yang eksternal, motivasi eksternal itu yang dari dalam diri, bukan dari dalam dirinya saya, melihat komentar-komentarnya orang yang saya tidak kenal. Kalau di SDN 4 sini saya tidak kaget, maksudnya berkomentar di PMN itu tentang MPI-nya saya tidak kaget. Karena kenapa? Pasti dia komentar seperti itu. Yang saya tidak percaya akan itu orang-orang seluruh Indonesia Bapak Ibu komentar di multimedia pembelajaran interaktif itu sungguh sangat luar biasa. Jadi saya berarti alhamdulillah bisa sudah berbagi. Maksudnya walaupun berbaginya saya itu masih di level bawah, bukan level atas. Nah itu satu kebanggaan saya. Maksudnya yang motivasi eksternalnya saya sebagai ikut pembagi. Yang kedua, apa indikator keberhasilannya? Terciptanya pembelajaran yang efektif, efisien, mewujudkan merdeka belajar bagi peserta didik. Sebagaimana pendapat Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpusat pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini yang terpenting. Maksudnya kodratnya sekarang siswa itu semua pakai IT, semua pakai gadget. Jadi otomatis kita itu harus ikut arus mereka yang berpusat kepada peserta didik. Jadi salah satunya itu yang kita lakukan adalah dengan pembelajaran berbasis TIK. Karena di mana pembelajaran berbasis TIK itu sangatlah mudah. Biar kita ke luar kemana, siswa bisa belajar. Kita kirimkan linknya, siswa bisa belajar. Contoh baru tadi itu saya survei beberapa tadi kelas 5 sekitar 30 orang siswa saya survei. Dengan hasil survei itu mereka puas. Saya belum olah datanya, sebentar mungkin saya olah datanya itu karena saya buatkan praktek baik tentang bagaimana pembelajaran multimedia interaktif itu diterapkan di sekolah. Apakah memotivasi siswa atau tidak? Apakah siswanya bisa cepat paham atau tidak? Nah itu. Tapi alhamdulillah saya lihat dari hasil survei tadi itu, dari siswa yang mengisi sendiri tanpa paksaan dari saya, mereka langsung senang. Kenapa mereka senang? Karena sesuai dengan zamannya, sesuai dengan alamnya. Nah, karena mereka aktif di HP daripada mereka aktif di game, lebih baik kita kasihkan seperti apa yang kita pelajari itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi nanti ada itu nanti tentang multimedia pembelajaran. Sasarannya apa? Guru Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala khususnya. Ini sasarannya saya. Mungkin setelah habis dari sini saya akan keluar karena daftar hadir ini nanti saya butuhkan karena saya posting di blognya saya. Di blognya saya mungkin sudah ada yang buka.
Nah, karena itu adalah salah satu penilai oleh tim pemerhati BPLT pusat untuk menilai berapa sudah pengikutnya, berapa orang yang berkunjung di blognya untuk membaca sebuah tulisan. Nah, itu. Tentang multimedia pembelajaran interaktif adalah bentuk dari konten yang mencerminkan pengguna lebih interaktif berkontribusi dalam konten multimedia interaktif. Adalah pengguna mengontrol, mengomentari, menambahkan elemen-elemen dalam sebuah konten multimedia tersebut menggunakan manipulasi digital. Ini saya ambil dari http Wikipedia org Wiki Multimedia Interaktif. Jadi kita itu belajar menulis, belajar ambil linknya orang yang kita tulis itu, kita buatkan sematkan ke tulisannya kita seperti itu. Jadi kita hyperlink. Unsur-unsur multimedia pembelajaran interaktif itu adalah pembelajaran interaktivitas multimedia, gambar, ilustrasi, video, dan simulasi dan lain-lain. Itu unsur-unsur MPI. Perbedaan MPI dengan presentasi dengan multimedia pembelajaran interaktif, media presentasi yang biasa kita lakukan pakai infocus itu, nah itu kontrol pada penyaji. Kedua, materi yang disajikan dalam poin-poin, nah itu ya, kayak poin-poin itu yang kita pakaikan Canva, nah itu. Navigasinya sederhana, evaluasi berupa penugasan itu. Sedangkan multimedia pembelajaran interaktif itu ada kontrol pada pengguna, maksudnya kita bisa menggunakan ini, kita gunakan game, kita gunakan asesmen yang ada di dalamnya sudah, kita gunakan Google Form, Wordware, Kahoot, Quizzes, itu bisa kita gunakan satu dalam satu di tempat itu. Jadi dia tidak berpisah antara Kahootnya lain. Nah, jadi anak-anak satu kali membuka itu semua akan connect semua ke sana. Begitulah cirinya itu tentang multimedia pembelajaran interaktif. Materinya lebih rinci dan lengkap. Jadi kita rincikan itu materinya. Jangan sampai agak panjang-panjang. Ini juga salah satu mendorong literasi anak-anak yang kurang membaca, jadi akhirnya suka membaca karena ada gambarnya, ada videonya, ada gamenya. Nah, seperti itu. Evaluasi interaktif dilengkapi dengan penilaian. Di situ juga ada penilaiannya, langsung tanpa kita memeriksa. Tidak ada lagi main, oh ini sekian benar, langsung aplikasi yang nilai sendiri. Ragam multimedia interaktif itu pertama ada tutorial, drive and party, simulasi, dan instruksional games. Nanti saya jelaskan ini, nanti saya buka saya punya, baru saya jelaskan. Komponen multimedia pembelajaran interaktif itu yang pertama itu ada judul. Ada dua sasaran. Sasarannya apa? Murid peserta didik di mana? Nah itu. Yang ketiga tujuan pembelajaran. Yang keempat uraian materinya tentang apa uraian materi kita. Yang kelima latihan tes. Yang keenam pengembang. Yang ketujuh referensi. Kalau kita sendiri yang buat tidak usah pakai referensi Bapak Ibu. Yang penting karyanya kita. Kalau umpamanya kita ambil di Google, kita posting itu referensinya, kita tempel di Google site-nya kita nanti yang kita buat. Tren multimedia pembelajaran interaktif itu ada namanya game edukasi, augmented reality. Game edukasi ini saya belum menjurus ke sana karena di game edukatif ini sama sejenis dia dengan MPI, multimedia pembelajaran interaktif. Karena multimedia pembelajaran interaktif itu hampir sama dengan game edukasi. Ini juga penilaiannya di pembatik lalu sekitar sama poin 70. Jadi poinnya multimedia pembelajaran interaktif 70, game edukasi itu juga 70, pembuatan video pembelajaran itu 40 ya. Ya 40. Pembelajaran untuk membuat materi pembelajaran itu juga 40. Jadi nilainya itu 40. Jadi saya ambil langsung yang tingginya, nilai 70. Alhamdulillah sekarang tembus di level 4 gara-gara memilih multimedia pembelajaran interaktif. Jadi
besok-besok Bapak Ibu ikut pembatik bisa sudah membuat media pembelajaran interaktif itu. Oh, saya sudah jago, begini caranya, dan saya juga pasti bantu. Nah, membuat blogspot bagaimana? Saya juga akan bantu. Nah, membuat jurnal, ada nanti Rudi dengan Bapak ini membagikan bagaimana itu membuat jurnal. Jadi kita mari sama-sama belajar. Karena mereka ini baru keluar dari kampus dan mereka sudah mendapatkan mata kuliah tentang bagaimana itu pembuatan jurnal. Nah, saya mulai sekarang sedikit demi sedikit melaksanakan tadi itu tentang itu akan saya buatkan sebuah tulisan yang saya lakukan penelitian tadi itu dengan anak-anak tentang multimedia politik. Akan saya buatkan tulisan, saya posting ke blog saya. Mudah-mudahan itu prakteknya nanti Bapak Ibu kita sama-sama barangkali bisa terjun langsung. Semua mau mendaftar ke Pembatik 2024. Bahkan lalu itu saya kirim sudah. Saya minta sebenarnya itu bisa Ibu Mega, bisa Pak Ghazali, bisa Ibu Lili, Ibu Mina, Ibu Suharti, Ibu Muli, pokoknya Ibu Silvi. Saya telepon masuk, tapi dia belum ada gairahnya. Mungkin di tahun depan ini bisa. Nah, ya padahal saya telepon Bapak Ibu ya, maksudnya supaya mau masuk. Iya, yang lain tiada bangga. Nah, yang lain. Iya ini paling sibuk banget satu kali. Nah, betul. Menentukan sasaran di mana siswa jenjang kelas semester. Nah, kita menentukan topik materi. Oke, sebentar ini untuk pertama materi latihan tesnya. Oke. Saya bukakan contoh tentang kita mulai sudah Bapak Ibu untuk aksinya pembuatan MPI-nya. Kita buka di titik 9. Kita cari Google Site-nya kita. Titik 9 kita klik. Kita buka tentang Google Site-nya kita. Ada tanda tambah di sini. Kalau yang belum ada tanda tambah. Ya. Tambah. Nah. Jaringan ini, jaringan SDM Pak. Tidak tahu banyak barangkali orang yang pakai, tapi tidak boleh sudah lambat masuknya. Oke. Ya, belajar ini dia harus promo. Bukan saja belajar ini saja. Ya, ada itu titik 9. Ya ada titik 9. Yang begini modelnya Ibu. Yang begini. Ini Google Sites. Kalau bahasa di sepotongnya Google Site. Ya, kita buka itu ada tanda tambah. Ya, kita pakai saja yang jadi mudah-mudahan sudah jadwal info pembelajaran interaktif. Ini langsung lolos di level 4 Bapak Ibu. Nah, sudah. Saya sudah beberapa buat ini. Yang pertama tugasnya saya di level Pembatik. Yang kedua pembelajaran TIK yang kelas 4 kayak ini. Yang ketiga ini kelas 5 sudah 2 saya buat. Kelas 5 sudah ada tambah di situ. Ya, saya coba dulu seperti yang saya punya dulu. Nah, ini ya materi kebugaran jasmani ini di kelas 4 yang saya buat ini. Jadi ini menu-menunya dia seperti ini. Karena tugas saya di Pembatik tidak pakai logo, jadi tidak usah pakai logo itu. Jadi logonya karena tugasnya saya seperti ini. Sudah semua?
Sudah? Oh ya, sabar. Sudah? Jadi kita tidak sudah memotivasi siswa itu Bapak Ibu. Karena dia putar sendiri di YouTube tentang apa yang kita mau motivasi mereka. Jadi mereka secara sendiri termotivasi dengan apa yang kita buat. Jadi contoh ini tadi ini saya buatkan motivasi. Sebelum saya mengajar, saya suruh mereka dulu tentang membaca kesepakatan kelas. Setelah membaca kesepakatan kelas, saya suruh mereka dulu mendengarkan tentang motivasi. Nah, tentang motivasi ini tadi. Nah, jadi dia langsung ke YouTube sana tadi itu. Ya, diklik saja linknya. Oke? Nah, ini video pembelajaran tadi. Akhirnya anak-anak semangat juga melihat menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ini video motivasinya yang saya kirim tadi untuk siswanya. Tapi kalau kelas 1 itu cari yang kartun-kartun itu senang itu pasti. Nah, sesuai pasti dengan namanya, sesuai dengan karakteristik peserta didiknya kita. Kalau sudah besar-besar ya, yang motivasi begini yang mereka suka. Banyak kata-kata motivasi di YouTube itu, tinggal kita cari. Jadi saya cukup dulu pakai mic ini karena kita sudah melakukan actionnya. Sudah semua terbuka Google Site-nya. Ya, ada kata tambah di sini. Ada kata tambah. Kita tambah. Jadi begini halamannya. Oke? Sudah? 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 Nah, jadi kita buat judulnya kita tentang apa pembelajarannya kita judulnya. Kita buat. Contoh, pembelajarannya tentang materi pola casting kelas 6. Ya, tambah. Ini kita blok, baru kita kasih kurang di sini supaya dia agar tidak terlalu besar. Nah, itu 11 ya. Ya. Baru kita blok. Kalau umpamanya kita simpan di tengah, di sini dia. Kita simpan di tengah. Nah, materi pola casting kelas 6 SD. Karena masih kelas dia belum, kalau fase simpan fase di situ. Kalau untuk cari fotonya kita di sini. Untuk kita upload, umpamanya kita tidak suka ini uploadnya ini tentang ini tadi, kita upload saja di sini fotonya. Nah, kita carilah kita foto di mana, di HP diamnya kita yang kita senangi. Iya, backgroundnya itu. Ya, boleh gambar di Google tentang judulnya kita kan. Contoh saja ini. Nah, contoh ya. Nah, ini contoh ini gambarnya seperti ini. Nah, kalau untuk kasih terang dia seperti ini, yang ada gambar terangnya itu. Kalau dia kabur ya seperti ini. Kita klik yang gambar bintang-bintang itu.
Kalau untuk kasih terang begini. Nah, ya ini kita sorot kasih naik ke atas sedikit ya, boleh. Lihat jaringan situ. Atau bisa kita hapus di sini Bapak Ibu. Kalau umpamanya ada fotonya situ mengganggu, kita hapus saja. Kita sematkan di sini dia teksnya. Ada gambar TT, teks kontaks teks ini, kita sematkan di sini dia. Materi. Nah, kayak begini, ada gambar teks tadi, materi. Materi dan pola kasih. Bisa kita simpan di bawah. Kalau ada gambarnya di sini tadi, bisa. Ada gambarnya di situ. Ini kita klik teks ini. Kalau dia di bawahnya ini, ada teks ini. Kalau pokoknya kita pilih gambar, nah ini kita cari yang di Google kan. Nah, pilih ini, pilih. Nah, kita telusur sudah galerinya tentang ini dan tentang telusur ini. Kita cari gambar apa? Gambar tentang mata pelajarannya kita itu apa? Tentang apa kita cari di situ? Nah, kalau seandainya kita cari yang gambar di Google, nah nanti kita cari, ada kita klik begini. Umpamanya kan, kita cari gambar bola kasti, coba bola kasti. Ini kita pencarian. Nah ini gambarnya ada. Tinggal kita pilih begini, baru kita kasih di sini pilih. Boleh? Nah materinya, coba buatkan satu materinya saya. Maksudnya materi tentang apa yang kita mau buat, tentang pelajaran apa yang kita pilih. Sudah? Hari ini dia ketik itu KPK dan SPB. KPK lama Pancasila, pemberontakan pemberontakan begitu yang PKM kok ambil gitu. Ini anunya orang Bapak Ibu, satu barang kesediaan. Ini pembelajarannya orang tentang kerangka dan manusia. Nah, itu ada ya, ini bagus betul juga ini dia punya ini. Informasi kerangka manusia. Jadi orang walaupun dia mau bikin, kalau kita sudah download itu anunya, kita sudah buka, tersimpan sama filenya sama kita di Google Drive-nya kita, di Google Sheet-nya kita. Jadi tinggal itu yang kita kirimkan sama anak-anak. Materinya itu. Jadi tentang informasi pembelajarannya. Nah, ini. Informasi pembelajarannya tentang ini. Bayangkan Bapak Ibu ya. Ulang. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, kita kembali ke home-nya. Tentang materi sistem geraknya. Ini orang punya ini. Nanti saya punya satu juga. Nah, itu. Jadi materinya seperti ini, pendek-pendek saja. Tidak usah yang panjang-panjang kayak di buku itu. Kalau ada kita buku, kita ketik saja di buku ini tentang kesimpulannya itu, ya rangkumannya itu. Nah ini tulang, nah ini dia tulangnya. Kan orang bagusnya, betul-betul karyanya. Oh. Cari makanan. Ini tentang ototnya, klik ototnya, sandinya, persediaan menjadi member berubah. Ini masuk di level 4 kayak ini dia punya. Ini kalau umpamanya kita sudah ambil, kita simpan di Google Sheet-nya kita sudah itu yang orang punya. Jadi kita kasihkan sama siswa yang anak-anaknya tentang anak-anak tadi itu.
Nah, ini materinya. Itu kelebihannya itu tentang MPI itu. Oke, lanjut. Nah, setelah kita tulis materinya tadi, kita cari di YouTube video motivasi yang mana yang bagus. Kita cari di YouTube. Buka YouTube, video motivasi. Nah, nanti itu dulu, di YouTube dulu, cari saja dulu video motivasinya. Kita masuk di YouTube. Ya, buka YouTube-nya, cari video motivasi tentang apa yang mana menurut kita tentang materi yang cocok. Buka YouTube-nya kita tentang video motivasi cari. Iya. Ya, yang maksudnya yang terserah, yang ini bagus motivasinya untuk siswanya saya supaya atau ada motivasi kartu banyak itu yang untuk anak yang kelas SD kan tetap bagaimana motivasi kartun itu. Nah itu. Jadi ya, video motivasinya sudah. Sudah ada, kita salin linknya kalau sudah dapat. Kita salin linknya kalau sudah dapat. Nah, kalau ada nanti kendala, karena saya juga bukan orang jauh, kalau ada kendala, satu teman lagi begini, mau begini caranya. Nanti saya kita berbagi dan berkolaborasi. Nanti umpamanya gambarnya kita di sini Bapak Ibu tidak apa-apa, gambarnya kita di sini. Nanti kita desain dulu di Canva, desainnya seperti begini. Nah itu. Ya, baru setelah kita tadi itu sudah kuat, kita klik yang di sini Bapak Ibu, yang ada satu. Nah, karena satu saja video yang kita muat, kita klik yang tadi ini. Boleh? Sudah sampai di sini? Oh, baru salin di YouTube. Nah, salin, anunya linknya. Salin linknya. Ya. Baru kita klik yang tadi ini, yang satu ini. Nah, baru kita cari. Silakan di nonton. Silakan dinonton video motivasi berikut. Berikut ini semoga siswa saya termotivasi. Oke? Apa itu? Sudah disalin linknya YouTube-nya video motivasi? Nah, sudah. Nah, itu yang diklik yang di sini. Coba kita lihat. Yang ini. Nah, yang ini. Yang ini kita klik kan, tapi dia ke sana itu. Disalin dulu, baru klik itu di situ yang ini. Nah, belum itu. Nanti kita upload di sini dia. Nah, pilih upload ini ya, YouTube ini. Nah, yang ini kita klik dulu. Nah, baru upload YouTube-nya kita tadi tuh linknya. Nah, kita cari sini. Ctrl V. Nah, ini. Kita cari sudah itu. Nah, tonton video. Kita pilih. Saya ulangi. Nah, kita klik ini dulu di sini. Nah, boleh? Nah, ya, di sini baru kita ada tanda tambah, kita klik, baru YouTube, baru kita cari yang kita salin tadi itu Ctrl V, baru pencarian, baru klik, baru pilih. Iya, nah dia sudah muncul sendirinya di situ. Ini yang di sini tadi ini kita hapus saja di sini. Atau kita jangan hapus. Nah ini kasih tarik dia seperti ini.
Ya, kalau salah, Ctrl Z saja kalau salah. Kembali ulang dia itu. Nah, Ctrl Z saja kalau salah. Jadi, jangan lupa kita sematkan tadi itu link YouTube-nya orang tadi itu. Nah, kita sematkan di bawahnya sini. Ctrl V. Jadi, disematkan di bawahnya situ, kita blok. Nah, baru kita hyperlink, sisipkan link. Ini. Ya, yang ada gambar itu link itu ya. Nah, dia sudah tergaris itu. Nah, karena tadi dia tidak bisa, kalau belum tergaris dia belum bisa dia itu. Tapi karena kalau sudah tergaris, nah seperti itu dia cara penulisannya. Tidak apa-apa kita ambil karyanya orang, tidak apa-apa. Tapi linknya harus kita sematkan di situ di karyanya orang itu, supaya orang tidak mau marah sama kita. Nah itu dengan karyanya orang. Tahu lah kita terang-terangan. Ya. Baru kita klik apa? Sudah sering kita jadi barang. Oh, bisa dienter ya. Belajar kita. Oke. Sudah? Aman? Lanjut? Sampai di sini enak? Ya. Nah, boleh sudah jadi, boleh sudah dicobakan, dikirimkan ke siswa. Umpamanya lagu-lagu kak, lagu-lagu tentang apa itu? Pembelajarannya kita kayak Ibu Nurul itu punya lagu, kok bisa di situ? Materinya tentang itu lagu-lagu itu. Kok bisa di situ? Tidak ada lagi istilah nama tidak masuk pelajar. Nah, jadi dia di rumah dia. Oh, buka ini saya, ini anunya. Nah, itu. Iya. Oke? Belum. Nah, sampai mana sudah? Nah, materi apa itu? Misalnya materi soal kamu. Contoh saja. Langsung kau kasih jadi anumu. Materi tentang apa? Kalau jadi guru agama dia. Jadi guru agama dia paling. Nah, oke. Jadi sudah boleh lanjut. Nah, setelah video motivasi, umpamanya dulu kesepakatan kelas kita buat di sini kesepakatan. Maksudnya kalau sudah ada kesepakatan kelasnya kita, nah kita tambah teks lagi di sini atau kita screenshot itu sudah. Umpamanya kan, ya, tentang ini lagi kita tambah. Ini kita hapus ini. Kita hapus. Ininya tinggal ini. Kita pasang ke sini. Kita kasih ke bawah. Nah, kita upload kesepakatan yang kita kelas tadi. Kita screenshot. Contoh ini. Nah, iya, ini. Nah, langsung di situ itu. Kalau umpamanya belum ada kesepakatan kelas kita buat, nanti karena mungkin belum dapat materinya, nanti besok saya bawa materinya itu tentang budaya positif. Nah, baru kita buatkan kesepakatan kelas seluruh. Nanti kita tempelkan ke sini. Nah, sedangkan kesepakatan kelas saya ini juga belum tentu semuanya bisa karena ini masih baru saya dengan anak-anak. Maksudnya belum ada mata pelajaran lain apakah sesuai dengan kesepakatan kelas saya. Boleh, tapi kalau paling bagus itu aturannya kita ambil dari siswanya. Nah, nanti kita buatkan di Canva, baru kita screenshot atau kita download gambarnya, baru kita posting di sini. Nah, Boleh tambah itu teks. Nah, setelah itu kita umpamanya kalau belum ada kesepakatan kelas ini, nanti bisa itu dirubah lagi. Kalau belum ada ini. Atau saya kirimkan kita dulu kesepakatan kelas ini. Ya, itu paling bagus barangkali. Ya, supaya kita posting saja itu dulu, nanti dia mengganti itu, gas memang dia. Apa kelas 6 itu banyak HP. Jadi pergunakan itu.
tadi siang. Kalau begini kita punya multimedia pembelajaran satu di sini kreatif seperti begini Bapak Ibu, lumayan sudah itu kelas. Kalau sudah seperti yang kayak orang punya ini, yuk cari tahu tentang sistem gerak manusia. Jadi memang betul ototnya sudah kelihatan. Boleh? Sudah sampai di mana? Mana ini? Kesepakatan kelas sudah? Sudah kita upload? Setelah siswa menonton motivasi tadi, mereka sudah membaca kesepakatan kelas. Oke? Baru perjalanan yang ke berapa sudah? Ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5.